Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita belajar bersama mengenai sebagian kecil dari firman Tuhan. Dan pelajaran hari ini kita akan membahas tentang kita atau manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudari, seperti bulan lalu kita belajar mengenai kehidupan kekal yang merupakan pemberian cuma-cuma dari Tuhan, yang merupakan anugerah. Tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Kenapa? Karena ada penghalang kita untuk menerima anugerah itu, yaitu dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, manusia semua berdosa, termasuk kita. Seperti dalam firman Tuhan, Roma 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Lalu apa dosa itu menurut kita? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran. Contoh dosa perkataan seperti membicarakan orang atau gosip, maki-maki, sumpah serapah, dan lain-lain. Lalu contoh dosa perbuatan seperti mencuri, mabuk, berzina, dan lain-lain. Begitu juga contoh dosa pikiran, yaitu memikirkan atau menginginkan milik orang lain, dan seterusnya. Begitu juga jika kita tahu yang baik, namun kita tidak melakukan itu, juga berdosa. Seperti tertulis dalam Yakobus 4 ayat 17. Mari kita baca. Yakobus 4 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika peraturan dosa seperti itu, tentunya dalam sehari kita banyak berbuat dosa. Seandainya kita melakukan 3 dosa saja dalam sehari, 90 dosa dalam sebulan, dan 1000 dosa lebih dalam setahun. Lalu berapa lama kita hidup? Kemudian kita kalikan. Maka berapa banyak dosa yang kita perbuat. Sedangkan orang yang baik sekalipun, bila dihitung dengan ketentuan Allah, sangat banyak dosanya. Karena banyak dosa manusia sehingga tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa untuk masuk surga harus dengan perbuatan baik. Misalnya amal, rajin ibadah, tolong menolong, dan lain sebagainya. Lalu harus sebaik apakah kita untuk bisa masuk surga? Karena tuntutan Allah adalah sempurna, seperti tertulis di dalam Matius 4 ayat 48 berbunyi demikian. Matius 4 ayat 48. Mari kita baca Matius 5 ayat 48 yang berbunyi demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna.
Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini ada ilustrasi atau cerita seandainya saya membuat telur dadar 10 butir dan saya campur menjadi satu, dan tanpa saya sadari di antara 10 butir itu ada satu yang busuk. Lalu apakah telur dadar itu masih layak untuk disajikan? Tidak, bukan? Mengapa? Karena satu telur yang busuk telah mencemari 9 telur yang lain. Sama seperti nila setitik merusak susu sebelah. Sebenarnya demikian juga dengan hidup kita. Meskipun kita telah berbuat sebanyak mungkin, tetapi hanya karena satu dosa telah mencemari seluruh perbuatan baik kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Bapa yang sempurna. Jadi dengan cara dan usaha manusia mustahil dapat masuk surga. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Bapa Surgawi untuk memohon ampun dan mengakui dosa kita, seperti pujian yang akan saya nyanyikan ini. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina, tapi darahnya yang berkuasa, Dia sucikan dosa saya. Seperti pujian yang akan saya nyanyikan nyanyian ini, begitu juga tertulis di dalam 1 Yohanes ayat 1 dan 9, ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca. 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian juga 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita.